Baiklah Bapak Ibu, semoga para dokter dan tenaga medis yang telah gugur mendapatkan tempat layak di sisinya. Dan untuk para dokter dan tenaga medis yang saat ini masih berjuang, mendapatkan kekuatan untuk menangani para pasien COVID-19 di Indonesia. Bapak Ibu yang kami cintai di pagi hari ini, sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak Ilham Habibie sebagai Ketua Tim Pelaksana Wakantiknas, marilah kita dengarkan bersama keynote speech dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, Profesor Dr. Widodo Muktio, Dr. Ismail Fahmi, Dr. Ricardo Indra, Pak Garuda Sugardo, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir begitu banyak peserta hari ini. Saya juga terkaget, ini ada katanya 130 orang seantero Nusantara kita yang ada di sini. Jadi ini memang tema hari ini dan juga kebiasaan kita untuk berzoom atau bermeeting melalui aplikasi online ini sudah semakin menjadi bagian daripada budaya kita dalam pekerjaan kita keseharian, dan itu adalah mungkin juga salah satu dampak atau disrupsi nyata yang telah disebabkan oleh virus kecil ini. Jadi tanpa sadar kita sudah, yang semula kita belum masih hati-hati atau masih enggan menggunakan hal-hal online, itu sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa kita tolak, karena tanpa ini kita susah sekali untuk menjalankan hidup kita. Di pihak lainnya, ini adalah satu efek positif daripada pandemi COVID-19 ini. Namun tidak ada satu hal pun yang hanya datang dengan keuntungan. Tentu selalu ada kerugian yang harus dihadapi. Dan di antaranya itu adalah hal yang mau kita bicarakan pagi hari ini, yaitu adalah bagaimana dengan hoax dan disinformasi. Yang karena memang kita semuanya semakin banyak mengandalkan kepada teknologi atau budaya online ini, juga semakin menjadi bagian daripada kehidupan keseharian kita yang harus kita hadapi tiap hari. Kita dibom dengan informasi dari segala penjuru, dari teman-teman kita sendiri lewat sosmed yang kita ikut, dari media resmi yang konvensional, dari media online, dan bahkan dari pemerintah sendiri dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang kita peroleh, dan kita memang harus hati-hati yang mana yang kita bagaimana kita menyikapi itu. Banyak informasi yang kita peroleh, dan kita harus selalu menghadapi dengan satu sikap kritis untuk cek dan dicek apakah itu sumbernya benar. Bahkan sumber yang sepertinya dari pemerintah, kadang kalau kita telaah, itu bukan dari pemerintah, tapi ada orang yang misalnya memalsukan alamatnya, atau dia mengutip dalam konteks yang salah, sehingga itu membuat satu reaksi yang berlebihan di kita, dan kita mungkin kalau sudah berada dalam keadaan yang boleh dikatakan tertekan, bahkan ada yang sudah menjelang panik, kita juga menyebarkan pemberitaan itu secara luas kepada teman-teman dan rekan-rekan yang dekat dengan kita, bahkan dengan teman-teman kita yang ada dalam sosmed, dan itu mempunyai efek yang boleh dikatakan seperti amplifikasi daripada apa yang dari segi perasaan dan ketakutan yang kita hadapi saat ini, teramplifikasi dengan adanya pemberitaan yang tak terkontrol ini. Dan inilah yang saya kira kita bisa mencegah bersama, juga diantaranya dengan kolaborasi antara multi stakeholder. Jadi di sini stakeholder adalah saya kira jelas ya, memang
tercermin di keanggotaan Wantiknas, yaitu adalah akademisi, bisnis, pemerintah, dan juga organisasi madani, masyarakat madani. Jadi LSM atau NGO atau juga organisasi kemasyarakatan dan sosial lainnya. Saya kira itu yang mau kita bahas, dan itu adalah tema yang nanti akan dipresentasikan, yang didiskusikan, dipaparkan oleh Profesor Dr. Widodo Muktio dan Dr. Ismail Fahmi. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan pagi hari ini sebagai prakata. Ini bukan keynote speech, tapi lebih sebagai prakata saya kira. Dan saya sudah looking forward ke apa yang kita nanti akan bahas bersama dengan kedua pakar ini. Terima kasih atas perhatian dan semoga kita menikmati diskusi yang selama hampir 2 jam ini. Terima kasih dan sampai nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ilham Habibie. Ada satu informasi yang harus saya sampaikan kepada seluruh peserta di acara kita pagi hari ini, yaitu pendaftaran sertifikat. Pendaftaran sertifikat untuk diskusi kita di pagi hari ini akan berlaku sampai jam 12 siang. Jadi mohon didaftarkan sampai siang ini sebelum jam 12, seperti yang tertera di layar masing-masing, yaitu di Bitly daftar sertifikat. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kembali diskusi TikTok tentang kolaborasi multi-stakeholder untuk membangun hoax dan disinformasi di tengah pandemi COVID-19. Untuk kesempatan yang pertama, saya akan berikan kepada Bapak Garuda Sugardo untuk memberikan pengantar pada diskusi pagi hari ini. Bapak Garuda Sugardo ini juga dikenal sebagai Bapak Selular Indonesia karena beliaulah yang pertama kali menghadirkan teknologi selular berbasis GSM di Indonesia. Berikut ini adalah tampilan singkat profil Bapak Garuda Sugardo, alumni dari Fakultas Teknik di Universitas Indonesia, menjadi Kepala Proyek Percontohan GSM Telkomsel di Batam, Bintan 93-94, kemudian menjadi Direktur Teknik dan Rekayasa di Telkomsel pada 26 Mei 1995. Jadi Telkomsel adalah operator pertama yang menyatukan Indonesia dengan jaringan selular. Dan sepak terjang Pak Garuda cukup banyak karena bukan hanya di Telkomsel tetapi juga di Indosat, bahkan juga menjadi ketua tim peluncuran satelit Telkom 2 di Perancis. Saat ini menjadi anggota pelaksana teknis Dewan TIK Nasional, anggota Majelis Kehormatan Etik Persatuan Insinyur Indonesia. Baiklah, Pak Garuda Sugardo yang juga menjadi penulis buku Telkomsel di First Era, kami persilahkan untuk memberikan pengantar pada diskusi kita pagi hari ini. Ya, terima kasih Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Pak Ilham Habibie selaku Ketua Tim Pelaksana Wantiknas. Kemudian pembicara hari ini ada Bapak Profesor Widodo Muktio dari Kominfo. Kemudian ada juga Mas Ismail Fahmi dari media Kanate. Kemudian moderator Mas Indra, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian peserta Vicon yang saat ini sedang menjalankan work from home yang mengikuti TikTok 19 Wantiknas yang saya hormati. Jadi terus terang untuk memberikan pengantar masalah hoax ini rada berat buat saya. Namun demikian ini adalah pengantar pertama bagaimana sebetulnya Wantiknas menempatkan diri atau menjalankan peran dalam penanganan hoax ini. Jadi ada 4 tupoksi
tugas pokok dan fungsi Wantiknas sesuai Kepres 1 tahun 2014. Saya kira yang kedua inilah yang sangat relevan dengan topik kita hari ini, yaitu pengkajian, evaluasi, dan masukan terkait dengan masalah-masalah yang timbul dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jangan kita lupa bahwa hoax ataupun fake news adalah bagian lahir karena teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu tugas kita bersama-sama juga bagaimana mengatasi hoax ini. Kemudian yang ketiga ini adalah koordinasi secara nasional dengan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, lembaga profesional masyarakat seperti yang disampaikan Pak Ilham Habibie tadi. Jadi hari ini dalam acara TikTok kita saya kira semua unsur terlibat di butir nomor 3 ini. Kemudian Bapak-Bapak Ibu sekalian, apa kemudian relevansi korelasinya dengan target dari Kabinet Indonesia Maju periode kedua Pak Habibie? Jadi ada 4 target Kabinet Indonesia Maju. Saya kira yang nomor 2 inilah yang akan kita bicarakan nanti terkait dengan Making Indonesia 4.0. Jadi industri 4.0 Indonesia yang sudah dicanangkan Pak Habibie, kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah tema pembahasan kita saat ini, dan bagaimana kita berkolaborasi dengan menggunakan teknologi digital. Dan kita sekarang sudah masuk ke era transformasi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini 4.0 perjalanannya. Dulu waktu 1.0 kita masih menggunakan layanan pemerintahan yang berbasis instruksi. Kemudian kita masuk ke 2.0, sudah merupakan koordinasi antara pemerintah dan yang diperintah antara masyarakat. Kemudian 3.0, hari ini kita di 3.0 menuju 4.0. Sekarang kita basisnya masih bekerja sama. Nah, oleh karena itulah kita masuk ke dalam industri 4.0, di mana masyarakat, pemerintah, akademisi, bisnis, dan juga komunitas harus berkolaborasi dalam transformasi digital. Nah, kemudian yang ini kita lihat sekarang hari ini kita di dalam masa tanggap darurat PSBB, kita menjalani 3 gelombang disruptif. Gelombang yang memporak-porandakan kehidupan kita di dalam masa Making Indonesia 4.0 tahun 2020 ini. Pertama adalah pandemi COVID-19. Seluruh dunia hari ini geger dan juga dalam suasana mencekam karena pandemi COVID-19. Kemudian adalah PSBB itu sendiri. Jakarta sudah, Jawa Barat sudah, sebentar lagi kota tempat saya tinggal juga akan ikut PSBB. Dan yang ketiga inilah yang menjadi masalah kita, gelombang disruptif, besarnya tingkat hoax dan fake news, berita-berita bohong, berita-berita yang dipelintir, berita-berita yang menyesatkan. Untuk itu kita harus berkolaborasi bersama-sama, bergandengan tangan, menyatukan tangan antara pemerintah, media, komunikasi, komunitas, dan masyarakat. Jadi kita sekarang semua berkumpul di sini untuk berkolaborasi mengatasi gelombang disruptif, hoax, dan fake news. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Wantiknas sejak tahun 2014 menjalankan tugas dari Bapak Presiden melalui Perpres 96 tahun 2014. Perpres, Rencana Pita Lebar Indonesia. Nah, dalam Perpres itu, sampai dengan tahun 2019, kita harus menghapuskan kesenjangan digital. Bangsa Indonesia tidak boleh gaptek dengan broadband ini. Nah, oleh karena itu, broadband haruslah bermanfaat, terjangkau, menjangkau, dan mengempowering. Dan yang berikut adalah implementasinya kita lakukan selama ini 5 tahun ke belakang kemarin dengan Meaningful Broadband Kabupaten
kota inisiatif yang populernya kita sebut sebagai Smart City dan penerapan IoT, Cityote, kota berbasis IoT. Nah, apa itu hubungannya dengan hoax dan fake news? Hubungannya adalah harus mengkonek kita, menghubungkan kita satu sama lain online. Sekarang dengan Zoom, dengan berbagai video conference, menghubungkan kita, menginovasi kita, dan juga mentransformasi kita. Nah, transformasi sebagai apa? Sebagai bangsa, dari masyarakat Smart City menjadi bangsa Smart Nation. Nah, Smart Nation kita tahu kuncinya adalah Smart People. Nah, inilah tugas kita, menjadikan Smart People di antara 172 juta bangsa Indonesia untuk bijak dan anti kepada hoax ini. Jadi itulah hubungan antara pita lebar dengan hoax. Jadi ujung-ujungnya adalah membangun smart people dan tugas kita bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, jadi tema saya hari ini adalah saring sebelum sharing. Jadi ini sudah umum kita tahu, saring dulu sebelum sharing. Jadi kalau di ponsel kita menerima berita atau postingan, maka kita harus ingat ini, Kamus Bahasa Besar Indonesia, yaitu kita harus waspada terhadap berita bohong atau berita tidak bersumber yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Jadi begitulah, berita tidak benar dibuat tidak benar. Nah, oleh karena itu, begitu kita terima berita, kita harus bertanya, berita atau benar atau tidak ini? Kalau tidak, kita buang saja, ini hoax. Kalau iya, kita pikirkan. Kita pikirkan, oh, diteruskan atau tidak? Oh, kalau tidak, kita buang juga. Tapi kalau benar, maka kita pikirkan dulu. Kita pikirkan dulu dalam kepala kita, oh, kalau tidak perlu diposting, kita buang juga. Nah, kalau iya, maka kita tunggu waktu. Ini timingnya tepat, komoditas kita tepat atau tidak. Kalau tidak, kita buang juga. Jadi hanya sebuah berita, postingan yang bermanfaat, yang harus kita sharing. Jadi kita harus sharing, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 sharingan ini membutuhkan waktu 2-3 menit, kemudian baru kita sharing. Jadi harus hati-hati, apalagi di masa yang sangat mencekam hoax ini. Bapak Ibu sekalian, ini dari Kominfo nih, Pak Widodo pinjam dulu nih sebentar. Tetapi ini adalah ciri-ciri hoax untuk politik. Ciri-ciri hoax pada saat Pilkada Jakarta yang lalu, kemudian Pilpres, dan juga pemilu yang lalu. Nah, sampai hari ini, kita belum menerima apa ciri hoax dari Kominfo ini terkait dengan PSBB, terkait dengan virus corona, terkait dengan COVID-19. Namun demikian, barangkali secara garis besar, yang merah ini bisa kita pakai sebagai referensi. Ciri hoax yaitu sumber informasi atau media yang tidak jelas identitasnya. Ya, ini terkait eksploitasi tentu COVID-19. Jadi tidak jelas sumber informasinya. Kedua adalah hoax jika pesanannya tidak mengandung 5W1H, tidak mengandung what, when, who, why, where, dan how. Jadi kita pinjam juga ini dari ciri-ciri hoax politik. Dan yang ketiga adalah meminta informasi tersebut disebar luaskan semasif mungkin. Jadi begitulah, kalau orang mengirim hoax, maka dia tidak hanya mengirimkan berita, tetapi juga membujuk kita, meminta info tersebut disebarluaskan semasif mungkin. Kalau tidak kirim ke orang lain, maka berdosa. Kalau tidak dikirim ke orang lain, maka apa gunanya hidup? Jadi kita diprovokasi untuk menyebarluaskan hoax semasif mungkin. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, nah mudah-mudahan nanti Pak Widodo Mukio bisa menyampaikan apa ciri-ciri hoax di masa COVID-19 ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang Indonesia ini, kita semua punya di sini, ada Facebook, ada WhatsApp, Instagram, Line, Twitter, dan lain. Jadi yang paling besar digunakan untuk penyebaran hoax adalah Facebook. Nah, kebetulan saya juga Facebooker juga, setiap minggu posting berita mengenai TIK, dan ini adalah di atas 81% ini. Jadi Facebook. Kedua adalah WhatsApp. WhatsApp, Bapak Ibu sekalian senang pakai WhatsApp. Itu jumlahnya sekitar 56-58%. Instagram, Line, dan Twitter. Jadi inilah yang harus kita waspadai ini. Nah, WhatsApp ini ada di tangan kita, Facebook di tangan kita, Instagram di keluarga kita. Jadi harus kita lakukan. Ini dilakukan riset terhadap lebih dari 2.000 responden. Nanti barangkali Mas Ismail Fahmi bisa mengelaborate ini, apakah ini masih valid atau bahkan lebih gawat lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa sih orang yang paling sibuk di dunia hari ini? Yang paling sibuk adalah Direktur Jenderal WHO. Seorang Ethiopia, seorang PhD, dia adalah Bapak Tedros Adhanom. Ini Ketua Direktur Jenderal WHO. Jadi apa yang mereka sebut tentang hoax di zaman pandemi ini? Mereka sebut adalah infodemic. Jadi orang ini memang, Bapak ini memang kreasinya banyak. Jadi dia sebut ini infodemic. Jadi informasi di dalam pandemi. Jadi beliau sebutkan ini, our greatest enemy right now is not only virus itu sendiri, tetapi juga rumors, begitu juga stigma, dan juga segala macam yang terkait dengan kesolidaritasan dan pemikiran kita. Jadi begitu. Jadi apa yang terjadi? Dalam COVID-19 sosial media tidak hanya memberikan sesuatu yang sejuk, tidak memberikan sebuah penjelasan, tetapi juga sekaligus memberikan cures, memberikan kekhawatiran selama coronavirus ini. Jadi dua sisi. Jadi kalau media kita lihat, orang-orang tua sekarang di panti-panti jompo itu dilarang nonton TV. Karena kalau nonton TV dia makin bingung. Nah, inilah COVID-19 menurut Direktur Jenderal WHO. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya tentu kita mengikuti aturan-aturan yang WHO ini. Jadi bosnya inilah seorang Ethiopia. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang ini. Apakah sebuah berita itu merupakan fakta? Apakah merupakan sebuah berita bohong, berita dusta? Ini ada seorang presenter yang amat terkenal di Amerika. Kalau di Indonesia barangkali ya sekelas Najwa Shihab atau lebih barangkali ya, karena kelasnya Amerika. Jadi Megyn Kelly ini selalu untuk menginterview tamu-tamu negara yang datang ke Amerika. Dia adalah Fox News anchor. Jadi anchor dari presenter News Fox, sekarang sudah berhenti. Dia juga adalah pemeran dari film Bombshell 2019 digantikan oleh orang lain. Tetapi ceritanya adalah Megyn ini dia mengalami pelecehan seksual dari bos Fox News sehingga dia harus keluar. Tetapi dia juga adalah seorang selebriti, seorang ikon, seorang motivator di Amerika yang sekelas dengan bintang-bintang tinggi. Dia juga melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, oleh karena itu dia bilang ini, kita tidak bisa percaya ini media hari ini. Kita bingung ini, apa yang dipikirkan oleh Presiden Trump. Apakah yang dia bilang benar? Apakah dia bilang ini sebuah rekayasa? Jadi Megyn Kelly, dia membuat sebuah opini yang menurut Presiden Trump adalah sebuah fake, tapi masyarakat menganggapnya sebuah fakta. Jadi ini juga harus kita pertimbangkan. Nah, di Indonesia nggak mungkinlah seorang presenter beradu pendapat dengan presiden. Tetapi Megyn Kelly, dia berani beradu pendapat dengan Presiden Trump, ya karena memang Presiden Trump adalah seorang kontroversial.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sini juga, jok di bawah ini. Jok di bawah ini, bagaimana Indonesia diolok-olok oleh media asing pada saat kita terlambat untuk mengambil sikap terhadap COVID-19. Jadi pada saat imigrasi negara lain sudah tutup, maka yang masih buka adalah Indonesia. Ini juga sebuah fake news atau fakta. Nah, masyarakat menganggap fakta, tetapi pemerintah barangkali enggak terlambat, barangkali ini adalah fake news. Nah, yang ketiga adalah ini, bintang film terkenal ini. Jadi ini adalah Daniel Radcliffe. Jadi yang suka nonton Harry Potter ini, dia diisukan meninggal dunia karena COVID-19. Tetapi dia senyum-senyum saja. Karena dia tahu itu adalah fake news, itu adalah hoax. Jadi dia bilang, ya terima kasihlah, saya sehat-sehat saja. Jadi begitu. Hoax itu, fake news tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri. Hanya saja di luar negeri itu hoax-nya itu tinggi tingkatannya. Kalau di Indonesia ini, waduh bukan main lah. Kita kadang-kadang juga berpikir, ini kok orang berani-beranian ini kirim berita kayak begitu. Nah sekalian, kemudian yang berikut adalah ini. Bagaimana Indonesia di masa darurat hoax ini. Jadi kita ada PSBB, tetapi ada juga darurat hoax. Karena apa? Kita lihat sekarang ini. Begitu banyak. Jadi televisi menyampaikan sekian hoax, diblokir. Tetapi hoakernya, haternya tidak. Hater dan busernya belum kita lihat, dia ditangkap. Jadi nanti kita minta nanti Pak Widodo Muktio menjelaskan apakah hoax ini hanya sekedar dihitung saja, ataukah orangnya juga dihukum gitu. Nah, kemudian kita lihat juga ini, kenapa hoax di Indonesia begitu besar? Karena orang Indonesia malas membaca. Jadi orang Indonesia di internasional adalah negara kedua yang paling rendah tingkat literasinya. Ada 62 negara disurvei, Indonesia adalah negara ke-61. Jadi orang Indonesia tidak suka membaca, sukanya baca hoax saja atau lihat-lihat postingan-postingan ringan. Nah, jadi 65% warga negara Indonesia gampang percaya hoax, dan ini tertinggi di dunia. Jadi ini tugas kita bersama nanti, Mas Ismail dan Mas Widodo, ini tugas kita bersama-sama. Dan kemudian yang berikut adalah ini. Nah, kita selalu diingatkan ini, ada undang-undang ITE, terancam 6 tahun kurungan atau denda. Tetapi orang nggak kapok-kapok. Nah, oleh karena itu nanti biar sajalah Pak Widodo yang menjelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih hoax ini bisa besar di Indonesia? Kita harus tahu, lihat apa sebabnya. Pada tahun 2017 kita sudah harus meregistrasi SIM card kita, SIM card prabayar. Dengan SIM card prabayar, maka kita tahu sebetulnya handphone itu punya siapa, nomor itu punya siapa. Tetapi kan kita tahu registrasi di Indonesia tidak hanya melakukan verifikasi, tetapi juga langsung aktivasi, tidak melakukan validasi. Sehingga yang menggunakan nomor kartu SIM card sekarang, barangkali orang yang tidak jelas, karena KTP-nya pinjam, KTP-nya beli. Jadi inilah kelemahan sistem registrasi tahun 2017 yang berakibat banyak orang yang menggunakan nomor KTP, nomor NIK yang beli atau dapat dari orang lain. KTP-nya KTP bodong. Karena apa? Karena operator ini suka bakar-bakaran kartu perdana. Dia ingin jual nomor sebesar-besarnya, oke silakan aktivasi, pakai KTP siapa, saya nggak mau perlu. Nah, jadi ini juga yang harus kita sikapi. Penyalahgunaan pemakaian termasuk oleh hater dan buser untuk narkoba, untuk teroris, dan juga untuk segala macam. Jadi kuncinya hanya ini saja, NIK, ya kalau ada NIK bisa hidup, padahal NIK-nya milik orang lain. Ini adalah sumber dari penyebaran hoax di Indonesia. Jadi tahun 2017 kita sudah lakukan bagus, tetapi tidak dievaluasi, kemudian ya apa gunanya kemudian. Nah Bapak Ibu sekalian,
Yang terakhir adalah pesan kita bersama di PSBB, kita bisa stop corona kalau kita cuci tangan sering-sering, kita jaga jarak, kita pakai masker, kita bekerja di rumah, dan anak-anak sekolah belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Moderator, selesai. Sharing supaya tidak terjadi penyebaran hoax atau berita bohong yang di dalam KBBI disebut juga sebagai berita yang tidak bersumber. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya perhatikan beliau juga pernah melakukan diskusi yang terkait dengan kasus atau seputar masalah hoax ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan dengarkan pemaparan beliau tentang kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung kolaborasi penanganan hoax di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Waktu kami persilakan Pak Widodo. Baik, terima kasih Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ilham Habibie dan juga Pak Garuda Sugarto dan narasumber yang lainnya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara pada kesempatan ini. Yang pertama, ini menjadi apresiasi kami di Kominfo. Ada satu diskusi yang sangat bagus yang tadi sudah diberikan pengantar sama Pak Garuda yang rasanya bisa membingkai kita. Namun demikian, izinkan saya ingin memulai dari satu situasi di mana ada satu fenomena yang ini harus kita lihat kenapa kemudian kita sekarang ini betul-betul disibukkan oleh satu situasi yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19, di mana sebetulnya ini waktunya sangat pendek, tanggal 31 Desember yang lalu, tahun lalu, itu fenomena ini baru menjadi hot news di China, di Wuhan, tapi kemudian tidak lebih dari 3 bulan, tanggal 2 Maret Indonesia oleh Bapak Presiden dikonfirmasi ada 2 kasus. Yang pertama COVID-19. Tentu dalam waktu 3 bulan ini dinamikanya tinggi, seperti tanggal 23 Januari misalkan ada satu situasi yang menghangatkan pemberitaan kita, yaitu evakuasi penyelamatan WNI di kota Wuhan. Dan sampai pada macam-macam beritanya, termasuk juga bagaimana kita menerima orang asing yang mau masuk ke Indonesia dan lain sebagainya. Pendek kata, sebetulnya dalam 3 bulan itu kita betul-betul mengalami satu situasi yang barangkali ada banyak di antara kita yang tidak yakin apa betul ya ini satu fenomena yang musuh kita itu cepat sekali bergerak. Ternyata betul. Oleh sebab itu Bapak Presiden langsung membuat satu kegiatan menugaskan kita di gugus tugas yang intinya adalah bagaimana kita menangani COVID-19 dengan narasi utama komunikasi publik kita itu ingin merubah cara bergerak kita. Jadi melalui komunikasi publik yang sistematis dan komprehensif menjadi satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 dan membangun optimisme serta perilaku sehat. Nah, pesan ini tentu membawa semangat di tengah masyarakat yang tadi disampaikan oleh Pak Garuda, adanya info-info yang ada yang mengatakan saat ini itu ada tsunami informasi. Ada informasi yang sampai luar biasa banyaknya, khususnya di tengah era 4.0, di mana setiap orang Indonesia, bahkan orang asing, itu bisa
memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi informasi secara individual. Oleh sebab itu, peta yang kita arahkan untuk bisa dilaksanakan oleh semua warga negara Indonesia untuk memutus mata rantai itu adalah pesan-pesannya ini yang saya yakin hari-hari ini sudah mulai dikenal, tetapi barangkali ini perlu diarahkan tidak hanya sampai kognitif, bahwa di rumah saja itu penting, tetapi kemudian memang di rumah saja, dilarang berdekatan, dilarang berkumpul, atau ini social atau physical distancing itu juga menjadi penting, cuci tangan, hindari menyentuh muka, isolasi mandiri. Bahkan saat ini kalau ada yang sudah pulang mudik, diminta di desanya, di kampungnya itu ada tempat untuk betul-betul bisa menjadi tempat para pemudik. Meskipun semangat kita, itu arahan Bapak Presiden, tidak mudik, ya, tidak piknik. Sehingga ini satu situasi bagaimana komunikasi bisa menjadi salah satu tulang punggung untuk menggerakkan publik, untuk bisa disiplin, bisa menumbuhkan, melahirkan kembali gotong royong kita, sikap optimis dan positif untuk menghadapi situasi COVID-19 ini. Jadi saya ingin menyampaikan, barangkali di dalam gugus tugas ini yang penting ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kegiatan yang menyangkut komunikasinya itu sendiri, komunikasi publik itu. Yang kedua itu menyangkut bagaimana kita menghadapi teknologi komunikasinya atau informatikanya. Dua hal ini menjadi penting karena dua hal inilah yang menjadikan kegiatan kita itu akan efektif. Bagaimana meng-create pesan, di mana sekarang ini pesan tidak kayak dulu lagi, pesan itu bisa face to face, karena ini pesan selalu dilewatkan media, apalagi saat ini kita pun mau rapat, mau ketemu sudah kesulitan, sehingga dengan media, baru kemudian kepada orang, jadi orang, media, jadi step inilah yang menjadi satu situasi krisis komunikasi yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi selama ini kalau ada krisis, misalkan tadi dicontohkan krisis politik gitu pun juga yang menangani kan bisa langsung ketemu. Sekarang ini tidak. Jadi ini satu situasi yang sangat unik, yang sangat spesifik, bahkan belum pernah ada sebelumnya. Namun demikian perlu juga saya sampaikan beberapa tindakan kebijakan sebagai regulator pemerintah dari presiden sampai ke belakang itu selalu membuat peraturan. Ekses dari COVID ini tidak hanya kesehatan, ekses dari COVID ini menyangkut pada dunia yang lebih luas lagi, termasuk dunia bagaimana perekonomian, memberikan insentif, bahkan sampai dunia perlindungan sosial karena banyak yang harus di PHK dan lain sebagainya. Ini sudah ada PP, kemudian PP nomor 1, ada PP nomor 21, ada Kepres. Kepres ini juga mengingatkan bahwa COVID-19 ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi ini sebetulnya menunjukkan kita semuanya itu harus berada pada kondisi darurat kesehatan, sehingga betul-betul pesan yang nanti akan kita create, pesan yang kemudian akan didiseminasi dan akan ditangkap oleh masyarakat, itu pesan-pesan yang sudah menjadi lampu merah buat kita semuanya. Nah, ini dasar hukumnya yang juga perlu saya sampaikan supaya kita semua juga bisa memahami bahwa kita ini memang bergerak dalam satu tata kelola negara, sehingga apa-apa harus ada basis dasar hukumnya. Termasuk juga bagaimana sampai pada adanya Kepres nomor 9 tentang perubahan Kepres nomor 7 tentang gugus tugas COVID-19, di mana memang Menteri Kominfo sebagai anggota tim gugus tugas dan juga sebagai pelaksana dari unsur komunikasi publik, termasuk juga adanya peraturan Menteri Kesehatan tentang PSBB yang tadi juga disinggung, sejauh mana kita betul-betul bisa melaksanakan itu di dalam masyarakat luas. Nah, juga perlu kami sampaikan, tadi disinggung bahwa memang Kominfo khususnya Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik untuk bagaimana supaya komunikasi itu bisa dilaksanakan dengan baik, itu punya tugas diantaranya adalah melaksanakan agenda setting, kemudian menyusun strategi komunikasi, dan saat ini nanti kami akan coba memberikan informasi supaya tidak semata-mata teknologi ANSE,
tetapi bagaimana bahwa komunikasi pemerintah yang akan di-launch, yang akan didiseminasi itu menjadi bagian dari dinamika yang sangat tinggi perubahannya dan membutuhkan satu persepsi yang sama, jangan sampai nanti persepsinya bisa dimaknai berbeda. Kemudian termasuk juga ini yang saya kira ini aturan supaya lebih cepat saja ya. Ini poinnya menguatkan bagaimana kita melaksanakan fungsi-fungsi komunikasi publik di tengah era 4.0. Nah, next, ini yang juga tadi saya ingin menguatkan, memang konsep diseminasi informasi COVID-19 ini sebetulnya mengejawantahkan konsep pentahelik. Jadi ini bisa kita lawan bersama-sama, tidak hanya pemerintah saja, tetapi ini menjadi persoalan bersama di mana antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, provinsi, kemudian juga masyarakat, ya, termasuk juga akademisi. Hari ini barangkali kita sebagai para akademisi dan juga masyarakat dituntut untuk memberikan satu situasi yang kondusif bagaimana membantu bangsa ini untuk menangani penanganan COVID-19, termasuk dunia usaha dan juga media. Jadi saat ini kami juga sudah sering berkomunikasi dengan Pimred di Indonesia ini, yang intinya kita tidak usah saling menyalahkan, kita tidak usah saling mencari kelemahan seseorang, tetapi kita ini musuhnya adalah tidak nampak dan harus bersama-sama. Jadi media-media atau semua komponen bangsa ini mari kita berprasangka baik, husnudon untuk bisa menyelesaikan bersama-sama. Karena memang dinamikanya yang sangat tinggi, sangat cepat. Saya ambil contoh misalkan pada saat dulu masih 2, itu kita mungkin akselerasi di dalam penanganan ini belum seintens pada saat ini. Nah, hal-hal seperti ini termasuk juga saat ini yang sedang hangat adalah bagaimana kita adanya situasi yang tetap akan ada yang mudik. Yang akan mudik itu tidak sedikit, hampir 40%. Sekitar 40% yang tetap akan mudik. Ini bagaimana solusinya? Jadi situasinya sangat dinamis, sangat berkembang, dan pendekatannya juga multidimensional. Ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan ekonomis, yang kedua-duanya, bahkan pendekatan yang lain, itu akan bisa diselesaikan bagaimana kita kalau bisa bersama-sama. Jadi itu poin penting. Nah, untuk bisa menghasilkan satu situasi komunikasi publik yang terpadu, ini kami buatkan semacam skema praktis alur kerja komunikasi publik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi dikatakan informasi pemerintah itu munculnya kayak apa, itu sebetulnya tidak tiba-tiba, tetapi munculnya adalah ada proses input, proses, dan output. Kami ambil contoh, kami sekarang ini punya satu bidang komunikasi publik yang ngepostnya di BNPB. Ini merupakan kolaborasi dari berbagai kementerian lembaga dan melakukan setiap hari itu adalah monitoring situasi untuk kemudian kita jadikan bahan untuk agenda setting kita, analisis audiens yang saat ini terjadi seperti apa. Jadi ini semua ada tim monitoring yang kemudian diolah oleh Dewan Redaksi untuk menghasilkan satu pesan siapa yang harus bicara apa, dan media apa saja yang harus kita pilih untuk bisa mendiseminasikan seluas-luasnya, baik pada jaringan lembaga penyiaran yang formal, jaringan komunitas, sampai pada jaringan-jaringan relawan. Ya, ada puluhan ribu relawan yang sekarang ini sudah bersama-sama kita, termasuk kalau di Kominfo itu sudah ada namanya jaringan Diskominfo yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kita betul-betul ingin melakukan diseminasi, ingin menembakkan message-message pemerintah agar supaya masyarakat bisa mengikuti sesuai dengan arahan pemerintah dalam rangka untuk mencegah penularan itu. Nah, hal-hal seperti ini ternyata dalam praktek dinamikanya luar biasa. PSBB ini saja kita saksikan misalkan bagaimana transportasi itu punya kebijakan yang tidak sederhana. Apakah sekarang kereta jadi boleh atau tidak? Misalkan ini pun juga membutuhkan diskusi-diskusi yang hangat sehingga publik maunya kan simple, tetapi
dalam praktek stakeholder, kementerian, lembaga, dan instansi yang terkait lainnya itu harus mempertimbangkan banyak hal yang tidak bisa lagi kita pendekatan lockdown langsung ditutup. Jadi pendekatan kita PSBB. Jadi ini dinamika di dalam membuat pesan, dan bisa jadi juga tadi kalau dipersoalkan misalkan hoax itu muncul karena apa? Ya karena memang dinamikanya banyak sekali dan pesan yang dibangun seringkali dimaknai oleh publik yang bermacam-macam. Ini menjadi tantangan kita semuanya, tetapi juga ada yang memang punya niat yang nggak baik. Nah ini yang tentu nanti terakhir akan kami sampaikan bagaimana mekanisme Kominfo bekerja sama dengan Polri, terutama Krim, tadi kami juga sampai kita tidak hanya mengumumkan jumlah, tapi ada aksi sampai pada penuntutan pidananya dan mengacu pada undang-undang yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Oleh siapapun, ibu rumah tangga kalau salah ya harus dihukum. Jadi ini nanti barangkali akan saya tunjukkan angka-angka dan mekanisme solusi. Kemudian ini jadi prosesnya. Ini saya ambil contoh bagaimana alur kerja pada analisis. Jadi mengumpulkan seluruh laporan dari berbagai pihak sebelum jam 7. Jadi kami dalam situasi seperti ini bekerjanya full. Jadi dari sampai diumumkan jam 7 itu harus punya data yang utuh yang kemudian dijadikan bahan oleh redaksi untuk bisa menginput berbagai hal tadi, dan ini nanti akan dikirim ke redaksi untuk diolah. Nah, termasuk juga bagaimana kemudian input tadi menjadi inputnya Dewan Redaksi. Jadi kami setiap hari melakukan monitoring berbagai input, menganalisis, dan disitulah kebijakan gugus tugas. Dan ini melibatkan semua kementerian. Disinilah dinamika membuat satu pesan komunikasi publik sampai ke masyarakat melalui media-media yang menjadi satu narasi. Nah, oleh sebab itulah maka kalau kita sering melihat di dalam TV ada 3 kali tayangan, ya pagi, siang, dan sore. Sekarang ini kita kurangi menjadi siang dan sore terkait dengan dinamika itu. Dan yang bicara tidak hanya tim komunikasi publik, tapi menjadi kami mengorkestra. Ini yang bicara harus menteri siapa, ini yang bicara harus komunitas mana, dan lain sebagainya, supaya menjadi komprehensif informasi itu untuk menjadikan masyarakat kalau memang mengkonsumsi dari informasi-informasi komunikasi publik pemerintah, tentu tidak akan mengalami stres dan mengalami ketakutan dan lain sebagainya. Ini terjadi karena memang realitas yang tadi disampaikan sebelumnya, bahwa banyak informasi yang dari medsos yang kredibilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan tidak hanya medsos, sekarang yang lebih tertutupi misalkan WA Group. Makanya kami selalu menyampaikan kalau memang kayaknya tidak cocok dengan WA Group, mendingan live daripada otak kita capek mengikuti puluhan bahkan ratusan WA Group di era COVID-19 ini. Makin hari kita penuh dengan kecemasan. Live itu jauh lebih enak, atau kalau tidak, kalau masih ada sungkan, ya silahkan ikut, tapi hanya dibuka, setelah itu nggak usah dibaca. Ini tip-tip yang kami sosialisasikan melalui berbagai media agar supaya kita ini tidak terjebak pada situasi itu. Meskipun demikian, kami sering setiap hari itu menerima WA, ini betul atau enggak Pak, ini betul atau enggak Pak. Wah, kalau satu-satu kami melayani menjadi nggak efektif nanti. Jadi silakan nggak usah, kalau meragukan nggak usah dipercaya, begitu saja. Ini strategi di situasi perang. Jadi Pak Doni Monardo selalu bilang, kita ini sekarang situasi perang. Jadi komandannya presiden dan kita ini pasukan perang. Sehingga jangan bicara lagi bahasa yang normal. Ini bahasa-bahasa yang kita harus melawan musuh kita yang tidak kelihatan. Jadi inilah yang menjadi proses meng-create komunikasi publik, termasuk juga diseminasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga info-info pemerintah tadi bisa dikonsumsi seluas-luasnya dengan berbagai bentuk, dengan berbagai bahasa, dengan berbagai segmen, agar supaya ada understanding dan
diseminasi ini targetnya tidak sekedar sampai tahu, tetapi juga sampai kemudian afeksinya iya dan sampai mau melaksanakan. Nah, pada tahap efek yang mau melaksanakan inilah yang menjadi kita membutuhkan semua stakeholder, entah itu ulama, entah itu LSM, entah itu tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, jadi komunikasi di tengah saat ini era medsos, kita sekarang saksikan di desa-desa ada polisi keliling dengan megafonnya, ya, kemudian menyampaikan dampak-dampak yang membahayakan. Jadi ini kembali lagi bagaimana mengamplifikasi pesan ke masyarakat yang notabene sangat heterogen sekali di desa-desa. Itu betul-betul kita kayak kembali dulu lagi. Dulu ada namanya Kadarkum, ya, Klomben Capir, gitu ya. Sekarang ini betul-betul kita sekarang bahkan ada layar tancap kalau itu ada. Ini satu situasi yang kita juga lakukan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang saya masuk pada penanganan hoax. Jadi di hoax ini secara regulasi kita mengacu pada Undang-Undang ITE dan juga APP nomor 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Poinnya adalah ada satu situasi takedown atau blokir. Dan kalau di sisi pemblokiran itu karena adanya aduan masyarakat, adanya permintaan dari institusi ataupun pihak-pihak tertentu. Tetapi juga di Kominfo itu ada cyber drone yang mengawasi 24 jam apa-apa informasi yang itu menyesatkan, menimbulkan kebencian, bohong, dan lain sebagainya. Dan yang sudah kita kasih labeling hoax, itu akan kita mintakan kepada pemilik platform, entah itu Twitter, Instagram, ataupun yang lainnya, untuk men-take down. Di samping itu, pemilik platform sekarang ini sudah kita undang di Kominfo untuk juga punya teman. Bisa melihat kalau ini kayaknya menyalahi, langsung di take down sendiri tanpa adanya aduan masyarakat. Termasuk juga Menteri Kominfo saat ini sudah berinteraksi secara intens dengan Kabareskrim, dengan kepolisian untuk menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan medsos. Sekali lagi, sampai hari ini saya laporkan, paling bawah aja. Ini. Nah, jadi ini penanganan hoax yang sampai tanggal 15 April dari 30 Januari yang lalu, sekitar 3-4 bulan ya, itu sudah ada 89 tersangka. Dan ini datanya, jadi dari berbagai polda, artinya yang suka bikin hoax tentang COVID ini menyebar di berbagai daerah, dan sudah ditetapkan ada 14 yang ditahan. Dan yang masih dalam proses itu sisanya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memproses teman-teman yang istilahnya tadi belum smart people ya, belum smart people, ini betul-betul diberi pembelajaran ini agar supaya mereka juga bisa mengerti bahwa melakukan tindakan yang tidak smart di dalam era 4.0 ini akan punya implikasi. Nah, perkembangannya ini juga menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi ini rekapitulasi isu hoax COVID-19 yang puncaknya paling banyak itu memang pada tanggal 16 sampai tanggal 22 Maret dan juga tanggal 23 sampai 29 Maret. Jadi saat itulah isu hoax gencar-gencarnya. Mungkin masyarakat masih ingin yang tidak smart itu, ingin ngaco gitu ya. Tapi kemudian di hari-hari sekarang ini mulai menurun. Dan angkanya per saat ini yang juga menjadi penting Nah, ini ternyata betul memang yang paling banyak dari total 1193 itu persebaran isu hoax itu ada di Facebook. Facebook itu 831, Instagram hanya 10, Twitter itu juga cukup banyak, dan YouTube itu sedikit. Ini menunjukkan memang Facebook dan Twitter itu rawan untuk
menyebarluaskan berita-berita yang tidak benar. Sehingga masyarakat diharapkan kalau melihat Twitter sama Facebook itu ekstra hati-hati, karena disitulah selama ini dalam pantauan kami itu rawan terhadap penyebaran hoax. Nah, kemudian yang lain yang perlu kami ingin sampaikan secara singkat barangkali adanya atau satu informasi yang digital yang bisa diunduh terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya aplikasi yang di-create dalam koordinasi Kominfo untuk mengecek bagaimana pergerakan seseorang yang positif COVID itu bisa ketahuan. Nanti silakan secara teknis Bapak Ibu bisa membuka dan bisa di-download, bahkan kita nanti bisa tahu sampai tracing-nya ya, mengetahui dengan siapa saja seorang positif itu melakukan kontak sampai pada fencing. Fencing itu mengotakkan ya, membatasi ruang gerak yang positif. Sehingga memang ini data tetap kita rahasiakan, tetapi secara aplikasi ini bisa menjadi bahan untuk kita mengetahui sebetulnya lingkungan kita itu apakah ada yang positif dan lain sebagainya. Tentu ini setelah proses rapid test dan proses di Kementerian Kesehatan diinputkan di data ini. Nah, ini yang saya kira juga menjadi bagian penting, termasuk juga koneksi kita di dalam mendukung website COVID-19. Kami konfigurasinya seperti ini, bahwa di website covid19.go.id itu merupakan perpaduan baik itu input maupun juga outputnya dari berbagai sumber yang itu diharapkan menjadi berita-berita yang terpadu yang itu menjadi acuan publik. Jadi kalau tadi dikatakan supaya kita tidak salah informasi, ya sebaiknya kita selektivitas media atau literasi media itu kita gaungkan sebaik mungkin. Bagaimana kita membangun literasi media, tapi media medsos. Nah, itu yang juga kita jadikan sebagai ekosistem menghadapi COVID-19 yang itu dikembangkan di gugus tugas komunikasi publik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kami di Kominfo juga sudah mengajak semua operator telco untuk angkanya kalau di total ini datanya kami peroleh dari masing-masing telco, misalkan Telkomsel, Indosat, dan seterusnya, total kontribusi untuk bisa mensupport menghadapi kita harus apa-apa dari rumah, jadi belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah itu per bulan angkanya dari semua telco yang sudah memberikan dan programnya secara detail itu ada 1,9 triliun per bulan. Nah, itulah upaya-upaya kita, sekali lagi memang masyarakat mesti digelontor dengan informasi yang benar, tepat sasaran, dan akhirnya masyarakat punya pemahaman yang benar, punya empati yang tinggi, dan juga mau melaksanakan. Dan dengan demikian, satu-satunya upaya kita mencegah COVID-19 secepatnya. Barangkali itu Pak Endro yang dapat saya sampaikan untuk paparan kita saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor dari Kominfo. Ya, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa pemerintah sendiri memiliki konsep diseminasi informasi yang Bapak sebut tadi, berat dalam konsep pentahelik. Dan Kominfo juga memiliki tim monitoring analisis. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Terlebih dahulu Bapak Hari Sungkari, Deputi Bekraf, selaku anggota tim pelaksana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semua sehat, Bapak-Bapak di sini, itu yang paling penting. Jaga kesehatan, bersih-bersih seperti Pak Widodo dan Pak Garuda tadi cerita ya. Ikuti itu. Dan jangan nyebar hoax. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita semua masih berada di acara diskusi TikTok
yang diselenggarakan oleh Wantiknas dengan tema kolaborasi multi stakeholder untuk memerangi hoax dan disinformasi di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, sekarang kita saksikan terlebih dahulu pemutaran video singkat profil Wantiknas sebelum kita bertemu dengan Pak Ismail Fahmi, PhD, pembicara kita yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi pembicara berikutnya, yaitu topiknya adalah pemanfaatan big data untuk menganalisis pemetaan disinformasi di media sosial. Materi ini akan disampaikan oleh Ismail Fahmi, PhD, pencipta aplikasi Drone Emprit dari PT Media Kernel Indonesia. Berikut ini adalah paparan singkat tentang profil dari Bapak Ismail Fahmi, PhD. S1-nya di Teknik Elektro ITB, S2 dan S3-nya ada di Computational Linguistic Universitas Groningen di Belanda. Nah, beliau juga memiliki pengalaman yang cukup banyak. Rasanya kita semua sudah cukup mengenal apa itu Drone Emprit akademik, terutama di era Information Society yang mengandalkan big data. Baiklah, saya tidak akan berpanjang lagi. Mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Ismail Fahmi, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ricardo Indra sebagai moderator, kemudian juga kepada Dr. Ilham Widodo Muktio, dan kemudian juga kepada Bapak Garuda Sugarto, dan kemudian juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir di acara ini. Saya kebagian bicara soal big data. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan gambaran lengkap ya bagaimana itu disinformasi hoax dari Pak Sugardo, kemudian juga bagaimana framework yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kominfo. Nah, saya bagian pemetaan ya, tukang potret ceritanya ini. Jadi yang saya ceritakan ini apa adanya yang di lapangan. Jadi apa yang ada di lapangan, tadi ada di perencanaan, dan kemudian ini apa yang di lapangan. Ini kalau saya bisa sampaikan, agendanya itu ada kira-kira seperti ini. Saya mau bagi. Apa yang bisa kita lakukan dengan big data terkait dengan COVID-19. Ya. Ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak. Ya. Apalagi khususnya tentang hoax. Gitu. Dan big data ini nanti akan membantu di sisi apa? Baik itu bagi pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah daerah, dan juga stakeholder lain. Kira-kira itu. Nah, saya mulai dari sini. Untuk hoax, kolaborasinya sudah ada melalui Cek Fakta. Saya sudah lihat itu ada di situs cekfakta.com, situsnya Mavindo, situsnya Kominfo, dan juga di situsnya COVID-19. Jadi ini sudah sangat bagus. Ketika ada hoax, penyebarannya, distribusinya hampir di semua situs itu ada. Dan saya lihat juga, kita juga mungkin sering melihat ada hoax diklarifikasi yang ada di situs-situs seperti Detik, Tempo, dan seterusnya. Baik di situs media mereka, yang .com, atau di Instagram mereka. Jadi, distribusinya sudah lumayan bagus. Tapi seperti tadi disampaikan sebelumnya, hoax ini nggak berhenti-berhenti, masih terus saja jalan terus. Ini sebagai contoh laporan dari Kominfo yang terbaru
April yang kemarin, udah ada 463. Nah, seminggu ini mesti saya kira juga udah nambah begitu banyak. Nah, ini saya lihat ini ya, bagaimana big data itu bisa membantu. Salah satu contohnya kalau kita lihat di COVID-19.id, dan mungkin ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu yang lain, mungkin di perguruan tinggi, di pemerintah daerah, bisa membantu atau ngecek sendiri. Tidak perlu menunggu dari Kominfo atau cek fakta. Ini saya ambil contohnya. Ketika ada sebuah video, ini masih fresh, tanggal 15 April, Dr. Cheng bilang ya, cukup dengan vitamin C sudah beres, ini contohnya ya. Itu kalau kita lihat ada di situsnya Cek Fakta juga ya. Jadi dari Cek Fakta ini kemudian di-share di situs COVID-19. Nah, salah satu tools yang banyak dipakai itu namanya Yandex. Kita kadang pakai Google, just Google search itu sangat membantu. Tapi kalau Yandex ini menarik karena ketika ada video ya, kemudian disebarkan, entah itu ada gambarnya ya, biasanya ada gambarnya, itu di WA atau di Facebook, di Twitter, dan yang lain, ini bisa kita simpan gambarnya, di-upload di Yandex, kemudian kita akan dapat gambar-gambar serupa dari orang ini, kemudian Yandex akan menampilkan, itu gambarnya ada di mana saja. Kita lihat di sini ada banyak dari YouTube ya, dari YouTube, dan Facebook. Facebook ini banyak sekali, ternyata versinya bukan hanya versi bahasa Indonesia saja. Versi bahasa Inggris banyak, ada versi bahasa Thailand, versi Cina, dan seterusnya. Jadi kalau dibilang hoax ini bukan hanya di Indonesia, ini udah menyebar internasional dari mana-mana. Nah, kita bisa membuat diri kita lebih cerdas sedikit ya, dengan mencoba. Ketika kita lihat seperti ini, kita lihat videonya, ini contohnya video. Kemudian kita dengarkan videonya, ternyata ada disinformasi di situ, bahwa dokter ini tidak bilang bahwa ini akan cukup dengan vitamin C akan sembuh. Ini hanya membantu memperkuat. Nah, itu aja contohnya. Ketika masuk di bahasa Indonesia, dibilang cukup dengan vitamin C. Ini ada sebagai contoh saja. Tools seperti ini itu banyak yang digunakan oleh teman-teman di Cek Fakta. Saya tidak akan banyak membahas tentang itu. Yang saya bahas adalah tentang bagaimana big data ini membantu kita sehari-hari selama ini. Ini adalah contoh laporan yang dibuat oleh Media Kernels, kemudian Media Kernels atau Dompet bekerjasama dengan Kominfo juga. Setiap pagi kita diminta buat daily report ya. Mungkin Pak Widodo juga pernah terima model laporan ini. Ini contohnya, di setiap hari topiknya sama, coronavirus. 24 jam terakhir kondisinya seperti apa. Dan kadang-kadang ada special report, kayak contohnya kemarin Pak Widodo cerita soal betapa susahnya hal yang simpel ya, soal regulasi ojek online. Kita juga buat analisis khusus tentang itu, bagaimana respon publik. Tentang mudik juga sama. Sebelum Pak Jokowi menyatakan yang terakhir itu bahwa oke, tidak mudik ya, stop mudik, kemudian sudah ada dananya kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, itu semua kemudian kita juga diminta untuk menganalisis publik itu sebetulnya mau pulang atau enggak gitu. Contohnya seperti itu. Dan ternyata sebetulnya mereka itu senang kalau seandainya ada di Jakarta saja. Mereka sadar bahwa mereka pulang kampung akan membahayakan keluarga. Nah, hal seperti ini itu bisa ditangkap oleh big data. Ini contoh isi laporan, salah satunya ya. Kita bisa tampilkan antara ekspektasi, seperti yang tadi ditampilkan dalam skema oleh Pak Widodo ya, ada input, ada proses, kemudian diseminasi. Nah, kondisi di lapangan kayak apa? Drone Emprit ini membantu memetakan, memotret. Misalnya dalam 24 jam terakhir, isunya apa yang lagi muncul, kemudian siapa yang lagi bertempur di sana. Ini ada yang klaster yang biasanya kontra pemerintah, yang di sini klaster pro pemerintah. Apa yang mereka omongkan, ini apa yang diomongkan. Dan di sini inilah media online itu benar sangat penting karena mereka menjadi kalau istilahnya itu information arbitrage, juru tengah informasi. Kalau informasi tadi yang diberikan dari gugus tugas dari Kominfo masuk ke media-media ini, very likely akan dibaca oleh mereka yang di sebelah kiri, kota pemerintah juga oleh yang pro pemerintah. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Saya mau ambil contoh bagaimana pemetaan isu dengan big data. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Big data yang sekarang ini ada, misalnya Drone Emprit atau Media Wave atau IMN dan yang lain banyak sekali, itu kita dibatasi oleh sumber data. Sumber data yang ada khususnya kalau di Drone Emprit itu adalah berita online, kita bisa dapatkan full. Jadi setiap hari itu katakan bisa ribuan situs kita ambil, baik itu situs mainstream,
situs lokal, situs abal-abal, kita ambil semua. Karena kita ingin tahu kondisinya seperti apa. Twitter, kita bisa dapatkan seluruhnya. Kalau Facebook, ini terbatas, hanya Facebook page saja. Dan itu API-nya itu sangat dibatasi, sehingga kita memang sayang. Tadi Pak Widodo sampaikan, dan Pak sampaikan, hoax itu banyak nyebar, paling banyak itu di Facebook. Jadi sayangnya big data itu tidak bisa mengambil itu. Jadi lebih banyak kita lakukan manual. Proses yang dilakukan oleh cek fakta, banyak sekali proses manual. Instagram kita dapat tasanya itu ada di sini. Ketika big data mau kita pakai, ya kita harus keep in mind bahwa sumber data yang paling banyak adalah dari news dan Twitter. Tapi itu sudah sangat membantu untuk mengetahui apa yang diberitakan dan kemudian apa yang diberitakan. Jadi ada dua platform yang beda, media online dan media sosial, itu dua yang beda. Nah, ini kelemahan tadi saya sudah sampaikan, kita tidak bisa banyak menjangkau, tapi kelebihannya adalah prosesnya bisa otomatis, kayak tadi laporan harian yang kita kirim ke Kominfo, kita kirim juga ada beberapa anggota gugus tugas, ya setiap hari juga mendapatkan laporan, kami juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk topik-topik yang spesifik Kementerian Kesehatan ya, yang itu kadang di-share juga di gugus tugas. Nah, ini prosesnya sudah ada. Dan yang menarik adalah kita bisa lakukan banyak sekali analisis berbasis big data untuk memetakan. Jadi bukan hanya kalau hoax tuh ini hoax atau bukan ya, kita lakukan verifikasi. Biasanya seperti itu kemudian kita deliver. Big data itu lebih dari itu. Jadi gunanya bukan hanya untuk memverifikasi saja, kita bisa melakukan satu kajian strategis yang arahnya kepada kebijakan. Ini yang penting itu. Ini contoh tadi disampaikan sebelumnya oleh Pak Widodo. Di Kominfo sudah ada AIS ya, ada AIS Kominfo. Ini menggunakan drone juga sama. Jadi yang tadi diceritakan bagaimana Kominfo memonitor hoax tertentu, terus kemudian isu-isu tertentu itu sudah ada di sana. Dan sebagai contoh lagi yang lain, bahwa tidak hanya pemerintah pusat atau Kominfo yang bisa memanfaatkan sistem model kayak gini. Ini adalah contoh di Jawa Barat. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah lihat di beberapa media, Kang Emil ya menampilkan comment center-nya. Ada informasi yang di mana nih misalnya sebelah kiri kalau nggak salah ini kondisi yang ada di Bandung. Terus kemudian ini internasional. Nah ini adalah hasil dari big data. Ini dari John Bridge sebetulnya. Kemudian kita visualkan khusus untuk keperluan Jawa Barat. Dan yang sebelah kanan ini juga sama. Ini adalah peta social network analysis tadi untuk mengetahui opini publik, kondisi psikologis mereka, ya, terus emosi mereka seperti apa. Sehingga ketika ada satu isu yang sampai di Jawa Barat, seperti ini kan ketahuan ini, isu apa yang paling besar dan kenapa merah, itu bisa menjadi titik poin tim anti hoax misalnya, atau penentuan kebijakan. Jadi bukan hanya hoax saja, tapi kebijakan juga di Jawa Barat untuk dilakukan nanti. Oh, kayaknya kita harus fokus di isu ini terkait dengan hoax yang bagian ini. Nah, hal seperti itu big data bisa memberikan kontribusi. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja di Jawa Barat ini ada Bogor, Depok dan seterusnya. Dan ini isu apa saja yang muncul? Ada soal penyakit, ada tanah longsor, kadang soal banjir. Nah, dan ini isu-isunya. Kemudian kita ingin tahu nih daerah Bogor yang kira negatif itu apa? Ini kalau negatif, kalau positif sih baik-baik saja ya, oke, tidak ada masalah. Tapi kita ingin tahu yang positif di mana. Tapi yang negatif inilah yang menjadi isu. Ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah daerah, harus fokus di sini. Gitu. Ada beberapa isu yang kemudian kita bisa lihat ada di detail dalamnya. Gitu. Itu sebagai contohnya. Nah, ini juga salah satu hoax yang mungkin banyak menyebar. Jadi kalau spesifik hoax, biasanya kalau saya ditanya wartawan, Mas Ismail, soal hoax ini gimana? Tolong kalau soal itu ke Kominfo dan cek fakta. Karena apa? Mereka sudah punya tim untuk very specific hoax itu apa saja dan yang benar gimana. Tapi kalau misalnya ke saya tanyanya, apa dampak informasi yang nggak benar yang membuat orang akhirnya menolak jenazah? Ya, saya bisa cerita tentang itu. Ini adalah contoh. Ini berita. Ini adalah berita media online dengan teknologi big data. Kita ekstrak itu nama lokasinya. Jadi informasi ini ada di dalam teks. Misalnya di sini kalau saya ingin tahu, ada kegegeran di lembaga pemasyarakatan kelas A2 ya, di Manado. Karena sejumlah napi rusuh gara-gara khawatir tertular virus corona.
Oke, ini sebuah sinyal, ya, sinyal dari hoax yang bisa menimbulkan sebuah aksi kerusuhan atau rusuh ya. Nah, hoaxnya apa? Ini kita nggak tahu. Kadang-kadang kita harus lihat di lapangan di sana. Kadang-kadang nggak diberitakan di dalam media. Tetapi ini jadi satu sinyal yang penting kita harus fokus. Kita harus buat tim ke sana gitu. Dan juga tempat-tempat yang lain, ya, ada kekhawatiran terkait dengan COVID. Nah, contoh yang ini masalah yang paling besar yaitu soal APD. Soal APD. Kemarin lagi rame ketika Ibu Sri Mulyani bilang bahwa kita ekspor APD dengan tanpa dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan APD terpenuhi misalnya. Secara komunikasi publik itu sangat bagus. Tetapi kondisi di lapangan seperti apa? Big data ini nampilin. Nah, ini sebagai contoh. Kalau kita lihat ini dari pemberitaan media saja. Kemudian saya ambil kata kuncinya APD. Kemudian saya filter yang misalnya ada kekurangan, harus pakai jas hujan, dan sudah keluar semua. Dari Aceh sampai kemudian Papua, ini apa saja. Jadi kemudian ini kan harusnya, makanya kita bicara soal multi stakeholder, informasi ini kan kemudian di-deliver ke gugus tugas pusat tahu ini, kemudian kalau seandainya gugus tugas daerah tidak tahu, bisa diinformasikan. Nah, informasi ada seperti ini, ada bahaya. Tolong difokuskan gitu, nah, misalnya gitu ya. Aksi di lapangannya seperti apa dan seterusnya. Kira-kira itu. Nah, ini contoh kemudian tadi penolakan jenazah. Ya. Kalau yang pertama tadi soal ketakutan, ya, kekhawatiran terhadap COVID. Kalau yang ini terkait dengan penolakan jenazah, itu terjadi di mana saja. Ya. Nah, ini misalnya ada di Bandar Lampung menolak, ya, ini ada semua di Lampung menolak, ada terus di Semarang ada, di Banyumas ada, di Sukabumi ada. Ini hanya beberapa aja satu contoh itu. Nah, kita bisa petakan ini kasus-kasus ini. Nah, dan itu di media online, jadi pemberitaan. Biasanya mereka faktual sifatnya karena wartawan harus bertanya. Nah, bagaimana media sosial? Itu beda. Kalau media sosial itu tergantung dari persepsi orang, dia maunya apa. Nah, ini bisa kita petakan. Contoh penolakan jenazah. Penolakan jenazah ketika di media sosial, rame itu. Ini warna hijau itu artinya sentimennya positif. Positif itu artinya sebutnya mereka menolak aksi penolakan itu sendiri. Dan siapa tokoh-tokoh yang berusaha bersuara sangat aktif? Ada Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan beberapa yang lain. Nah, nanti kan kita bisa bandingkan, di suatu daerah banyak penolakan, di media sosial kok nggak ada suara misalnya. Nah, kita bisa strategi ini menjadi apa? Peta ini bisa membuat kita untuk bisa membedakan mengetahui gap-nya. Jadi tahu gap itu kemudian kita beri, karena ini sifatnya seperti kayak alat ukur, ya, measurement atau fotonya dari ekspektasi yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Widodo tadi. Nah, ini sebagai contoh juga pemerintah dan ini secara umum COVID di Indonesia kondisinya kayak apa? Tadi kita berharap ada narasi tunggal, ada gotong royong, ada persatuan. Realnya kayak apa? Kita bisa petakan ini contoh. Saya gunakan kata kunci COVID-19, ya. Tapi saya masukkan di sini kaitannya khusus dengan pemerintah. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, gubernur, presiden, atau apapun. Tapi yang mengandung itu. Jadi saya tahu ini semua orang bercakap dan percakapannya menghubungkan antara COVID dengan pemerintah. Di dalam ini banyak, kalau dibilang ada disinformasi banyak sekali. Nah, tapi peta ini menggambarkan disinformasi itu siapa yang melakukan, bagaimana mereka berkelompok, ya, dan bagaimana dialektika antara mereka yang pro government dan kontra government. Nah, dari sini ketahuan itu namanya ambien, ya, suasana psikologis. Ketika Kominfo tadi dan gugus tugas pingin kita harus satu suara, kita harus bersama-sama. Coba kalau kita lihat di sini. Rasa nggak gitu? Ada masalah itu ada di mana? Ternyata gontok-gontokan terus. Nah, masalahnya itu ada di mana? Bisa nggak reduce gitu? Nah, message apa yang bisa membuat supaya gontok-gontokan tadi itu makin menurun misalnya? Atau udah kita cuekin aja? Mereka nggak bisa diapa-apain, tetap aja kita menyampaikan. Nah, ini adalah informasi dari Big Data yang menjadi masukan yang kemudian jadi bahan untuk diskusi, bahan untuk penentuan strategi kebijakan. Jadi bukan sekedar labeling ini hoax atau bukan hoax saja. Kalau hanya itu saja, sayang sekali Big Data itu, ya, lebih dan lebih mudah menggunakan manual. Ini kalau kita zoom kita tahu nih orang-orangnya yang dari kontra pemerintah oposisi. Kalau ini yang dari kawan-kawan yang fokus di ini ya pergerakan dan di supporter juga. Oke, kira-kira itu. Nah, ini sebagai contoh lagi.
pada tanggal 13 April kemarin, ini saya sudah sangat senang sebetulnya dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa data corona harus dibuka. Dan saya cek lagi, 1 bulan sebelumnya, sekitar bulan Maret tanggal 14, jadi kan 13 April, kan analitik. Itu problem kita bukan ketakutan. Pada saat itu, saya publik ketakutan. Ternyata nomor 1 adalah soal trust ini yang menjadi nomor 1. Kalau seandainya saat itu kita berpikir bahwa bukan ketakutan tadi, makanya dibangun adalah trust. Nah, soal trust ini kita bisa lain, ya kan gitu. Buat bisa simpulkan soal data yang akurat, itu bisa membuat trust. Transparansi itu bisa membuat trust, ya. Bagaimana penanganan itu bisa membuat trust. Nah, ini jika ini dilakukan dan dirinya informasi yang kurang tepat ada di masyarakat tadi itu bisa diimbangin, atau karena kita sudah banyak sekali informasi yang lebih akurat tadi, kira-kira gitu. Oke. Ya. Berapa menit lagi saya? Mungkin sudah selesai? Ke arah kesimpulan dari pemaparan materi Pak Ismail Fahmi BSD. Ya, siap. Nah, sekarang saya mau sambil yang terakhir ya. Jadi ini saya taruh nanti di slide share. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi ya, multi stakeholdernya kolaborasi. Drone Bread saya bikin Drone Bread akademik. Ini namanya opportunity. Silakan dipakai oleh kawan-kawan di akademisi. Silakan bisa bergabung di DEA UIACID. Bisa untuk student, researcher, lecturer, ada blogger, hoaxbuster. Bisa ngecek isunya, problemnya apa ya. Nah, di sana sudah kita kelompokkan berdasarkan SDGs, jadi isunya banyak. Kalau mau melihat hoax terkait dengan kemiskinan, kelaparan, itu juga bisa. Ini adalah contoh-contoh isu yang muncul, yang kalau seandainya isu hoax tertentu yang ingin dimonitor juga bisa diusulkan di sana. Ya. Dan kemudian sudah cukup banyak, saya kira ini beberapa bulan, sebulan yang lalu, sekarang sudah nambah, jumlahnya sudah nambah. Jadi ini adalah yang bisa kita lakukan dengan big data, kita mencoba multi stakeholder, informasi itu sebagai masukan bagi akademisi dan pihak-pihak yang lain. Dan ini juga sebagai contoh di akademisi mereka menggunakan bentuk akademik sebagai referensi. Saya kira itu aja. Kesimpulan dari saya adalah saat ini untuk verifikasi hoax menggunakan manual itu adalah still the best. Big data ini bisa membantu lebih berguna untuk hal yang sifatnya strategik, ya, strategik dan penentuan kebijakan. Dan ini ada opportunity menggunakan Drone Bread akademik. Saya kira itu aja, Mas Indra. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ismail Fahmi PhD yang sudah memaparkan tentang pemanfaatan big data untuk menganalisis pemetaan disinformasi di media sosial. Memang Drone Bread itu spesialisasinya di big data ya, memetakan informasi yang beredar melalui SNA atau Social Network Analysis. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada yang mengikuti TikTok dari One Tiknas ini, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sebelumnya perlu saya sampaikan juga bahwa materi yang disampaikan oleh dua pembicara kita pada hari ini, yaitu oleh Profesor Dr. Widodo Muktio dan Bapak Ismail Fahmi PhD, bisa di-download melalui bit.ly/materi Dewan TIK Nasional. Nanti pada pukul 13. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Tetapi ini akan dibagi dua fase. Ini adalah fase yang ditunggu. Jadi tahap pertama, saya akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nanti di tahap kedua, kita akan memberi kesempatan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, ya tentunya dengan alur bergantian gitu ya, secara live. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kalau saya coba lihat di screen, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, gitu ya. Mungkin saya coba pilih salah satu, yaitu dari Ibu Nini Andriani. Ini tanya, Bapak Widodo,
atau Bapak Garuda, bagaimana mengatasi informasi dalam satu instansi terkait dua statement yang berbeda, padahal sudah terlanjur beredar di media dan didengar masyarakat. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, tanya, apakah pelacakan dan penangkapan penyebar hoax sudah bisa sampai ke sumber pembuat penyebar hoax? Soalnya selama ini di berita-berita yang ditangkap hanya orang awam yang hanya ikut-ikutan menyebarkan hoax, yang bahkan sebenarnya mungkin tidak tahu itu hoax, bukan si pembuat itu hoaxnya kami atau masih narasumbernya. berkutik untuk Ditujukan kepada tapi satu Kominfo. lagi yang ingin saya sampaikan adalah Kemudian ada lagi kenapa dunia pariwisata pertanyaan sangat dari Ibu terkena karena Denny ini. Gillian ya. Nah, ini Nah, saya sekarang belajar kita banyak akan juga coba dari masuk lagi ke pertanyaan dari tata berikutnya. kelola di IT. Kalau di IT kita kenal ada yang namanya business continuity plan. Dari Nah, ini Ibu di destinasi Nafisa wisata belum Jurnalis ada Antara. business Wah, continuity ini ada plan, yang dan ini berikutnya. saya ingin terapkan Makanya, sehingga namanya destinasi wisata itu nanti bisa keluar business continuity plan yang benar-benar diterapkan seperti data center IT. Banyak bantuan untuk data-data pelaku pariwisata. Si jawaban. Terima kasih. Jadi Kominfo kita juga bekerja sama banyak dan tentunya saya juga bekerja banyak dengan teman-teman kemarin dari kepolisian juga datang, cyber polisi juga datang karena benar tadi presentasinya Pak Garuda, musuh kita bukannya virus di penyakitnya, tapi hoaxnya. Saya juga dapat dari daerah-daerah, Pak, pertanyaan-pertanyaan mengenai benar nggak penanganan seperti ini. Nah, itu juga tugas kami di sini untuk mengelola dan memilah-milah itu supaya kita sebarkan juga berita yang benar. Ya, terima kasih. Saya rasa acara hari ini sangat banyak bermanfaat bagi saya juga dan semoga ini kita bisa sebarkan ke siapapun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Ini ada satu pertanyaan yang kelihatannya dari dunia akademis, yaitu bagaimana peran pemerintah maupun Waktiknas untuk sosialisasi ke kampus-kampus atau universitas agar dapat gencar melakukan berkurangnya hoax di tengah masyarakat ini. Mungkin ingin pihak kampus atau perguruan tinggi ini dilibatkan oleh pemerintah tampaknya agar bisa mengurangi hoax yang beredar di masyarakat. Itu mungkin ditujukan kepada Pak Widodo Muktio ya. Harapannya terhadap kampus itu bagaimana? Terima kasih Pak. Jadi begini, kami memang saat ini sudah aktif mengundang asosiasi profesi yang terkait dengan ini. Kami sudah beberapa kali ada kegiatan semacam ini dengan ISKI, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, supaya kita sharing ya, artinya dari dunia kampus, khususnya bidang komunikasi yang kebetulan saya sudah ikut, berikan masukan apa. Kami memang membutuhkan masukan-masukan itu, agar supaya bisa nanti kita ramu bersama-sama, termasuk juga kami juga ngundang pimpinan telco itu juga bahkan dengan Pak Menteri ya memberikan satu diskusi sharing, termasuk juga dengan pemilik media pimret se-Indonesia, terutama yang nasional skalanya. Ini kami juga diskusi, artinya memang pelibatan ini menjadi penting. Dengan forum rektor atau dengan pimpinan universitas secara khusus belum, Pak. Tapi saya kira pikiran-pikiran dari asosiasi profesi yang dalamnya sebenarnya anggotanya dari perguruan tinggi itu bisa menjadi bahan buat kami. Itu yang sudah kami lakukan. Oke, terima kasih Pak Widodo Muktio. Memang Bapak juga asal di UNS ya, guru besar di UNS gitu ya. Pasti nyambung ini kalau udah bertanya dari dunia akademis. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang menarik ini juga yang ditujukan kepada Pak Ismail Fahmi PSD. Itu hanya cover data dan media online dari media sosmed, media online dan media sosmed. Bagaimana dapat grassroots di kampung atau di desa terkait dengan COVID-19? Mungkin penanya ini pengen mengetahui sentiment analysis atau mungkin opinion analysis yang ada di daerah. Silakan ya. Pak Ismail. Big data itu memang
bicaranya data. Kalau tidak ada data ya kita nggak bisa. Di daerah-daerah itu kebanyakan mereka menggunakan Facebook, Messenger, kanal itu tidak dengan mudah bisa kita ambil. Jadi kita nggak bisa mendapatkan percakapan yang seandainya mereka lakukan tidak di kanal yang mudah kita ambil. Cuma satu hal menarik di sini dalam pengamatan kami selama ini adalah ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ini mereka itu tidak eksklusif. Jadi ada semacam resonansi. Apa yang ada perhatikanlah, kadang-kadang itu ada di WhatsApp entah orang entah di mana, tiba-tiba muncul di Twitter, kemudian muncul rame di Facebook, di Instagram. Kenapa? Ketika itu jadi sesuatu yang rame, orang suka nge-share. Demikian juga apa yang rame di Twitter, ada yang habis itu kemudian nyebar juga di WA. Jadi modelnya itu semacam proxy untuk kita bicara data yang besar, pattern, pola, apa yang kira-kira menjadi narasi, top of mind ya. Pada saat ini dalam satu periode, entah itu orang di kota atau di seluruh Indonesia misalnya, kita bisa lihat di kanal-kanal media yang bisa kita tangkap ini. Karena sifatnya resonansi tadi. Jadi ini sebagai proxy. Twitter itu sebagai proxy untuk mengetahui apa yang di media sosial. Tak selamanya pas persis ada, tetapi very likely kita dapatnya. Dan media online dari dua kanal ini kita bisa dapatkan data cukup lengkap. Media online itu berdasarkan faktual. Makanya kayak tadi contohnya kekhawatiran orang terkait dengan COVID-19 di daerah-daerah. Ada semua ya. Saya lihat apa yang menjadi kekhawatiran kayak tadi ketemu kan informasi di lapas tertentu mereka COVID-19 kemudian terjadi keributan, kemudian juga ada penolakan ya di daerah tertentu. Tetapi kemudian muncul online. Nah, ini sebagai proxy untuk memahami. Kalau nggak bisa dijawab adalah kalau seandainya ini untuk voting ya pemilihan presiden atau kepala atau siapa gitu, nah itu kita nggak bilang bahwa representatif terhadap populasi. Jadi itu yang harus dilihat apa yang menjadi batasan dari media big data ini. Oke, terima kasih Pak Ismail. Nah ini ada satu masukan dari peserta. Dari Ibu Yuliaman, Dr. Yuliaman Saragi dari Universitas Majalengka. Tujuannya adalah untuk mengurangi pihak tertentu melakukan niat menyebarkan hoax dan memudahkan pemerintah untuk mengawasi, maka apakah boleh setiap penduduk Indonesia yang sudah memiliki registrasi nomor handphone hanya diizinkan memiliki satu nomor handphone saja, sehingga setiap orang harus menjaga dan bertanggung jawab dengan nomor handphonenya yang dia miliki. Terima kasih bantuannya ditujukan kepada Pak Garuda Sugardo. Oke, terima kasih atas sarannya dan masukannya. Selanjutnya sebelum kita masuk dengan pertanyaan berikutnya, mungkin dari Wantiknas, Pak Gary ada yang ingin disampaikan? Tidak cukup Pak, tapi kami di hari ini memang kita terkena Zoom bombing dan itu menjadi perhatian buat Wantiknas untuk memanfaatkan produk lokal yang secure, barangkali itu saja. Oke. Terima kasih Pak Gary. Iya, saya Bapak saya di sini Pak Ilham. Saya juga ingin menyampaikan juga mengacu kepada apa yang barusan dikatakan oleh Pak Gary. Ini memang saya kira penting sekali kita perhatikan agar supaya tidak terkena lagi. Yang saya perhatikan selama ini kalau saya berpikir katakan misalnya kemarin saya dengan Amerika, dengan Eropa, Prancis itu menggunakan Zoom. Satu pakai Google Hangout, dan satu pakai Microsoft. Memang dan itu kejadian hari ini, jadi saya kira mohon Pak Gary dan tim segera kita mencari alternatif. Ya. Saya tidak katakan yang mana, kita periksa dulu, kita kaji dulu yang mana yang aman, sehingga kita bisa menjalankan diskusi yang serius dan penting seperti ini dengan aman dan damai. Saya kira itu saja dari saya dan terima kasih juga kepada
para presenter Profesor Widodo dan Pak Ismail Fahmi. Terima kasih, sangat menarik presentasi bapak-bapak sekalian, dan juga dari Pak Garuda, angkatannya atau pendampingnya itu juga sangat penting kita ketahui. Saya banyak juga belajar hari ini dari diskusinya, karena banyak sekali hal yang memang harus kita lebih sadari dan harus kita juga terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Pak Ilham Habibie, terima kasih untuk penutupnya. Bapak Ibu sekalian, saya selaku moderator dan atas nama panitia mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Itu pemberian sertifikat virtual kepada narasumber dan moderator. Jadi sertifikat itu nanti akan dikirimkan kepada seluruh peserta dan tentunya juga kepada para pemateri hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio dan juga Bapak Ismail Fahmi, PhD. Ya, sudah 12, bisa kita simpulkan bahwa apa yang harus kita perhatikan terkait dengan tema yang kita diskusikan pada hari ini, yaitu kolaborasi multi stakeholder untuk disampaikan dan analisis secara harian. Demikian juga yang dilakukan oleh Bapak Ismail Fahmi, PhD, yang memiliki keahlian atau spesialisasi di big data, selalu mengolah informasi yang beredar melalui social network analysis. Semoga kita semua bisa melakukan yang namanya saring sebelum sharing, seperti yang disampaikan di awal. Semoga diskusi kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat yang optimal kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Ilham Habibie, Pak Garuda Sugardo, Pak Widodo Muktio, Pak Ismail Fahmi, dan seluruh peserta yang sudah gabung di acara siang hari ini. Saya, Ricardo Indra, selaku moderator, atas Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, mengucapkan terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Ada Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih.
Enggak ya.